Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulika amma ba'du. Seolah pagi ini kita taklim dari kitab Syarah Al-Hikam dari karangan Ibnu Athaillah As-Sakandari rahmatullahi alaih. Ini kitab yang sangat tua. Kitab Tauhid Akidah yang dikarang oleh Imam Athaillah yang hidup pada tahun awal-awal ya. Awal-awal perkembangan Islam di Jazirah Arab. Ini ada rujukan kitab Tauhid, Akidah, Ilmu Tasawuf dari seluruh kitab di seluruh dunia. Di umurnya mungkin sudah sekitar 1000 tahun lebih kitab ini. Bab hikmah 121, mata talabata aywadan. Bila engkau itu mengharapkan, talabta, mengingin-inginkan, mencari, iwadon an amali, mengharapkan, menuntut balasan, pahala daripada amalmu, tulibta biwujudil sidaqi fih. Maka kamu pun dituntut untuk mengerjakan amal itu dengan benar, dengan sempurna. Waqfil muriba wijdanus salamah. Tapi sebenarnya ibadah kamu itu cukuplah. Niatkan ibadah kamu itu untuk menjadikannya asbab wijdanus salamah. Untuk kamu mendapat keselamatan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ibadah itu mau terima, maka ibadah itu harus sempurna. Sholat itu mulai sempurna dari wudhu kita, kemudian buang air besar, buang air kecil kita, taharah kita, khusyuk kita, dan lain sebagainya. Kalau kita tidak sempurna, jangan mengharapkan ibadah kita ini terima. Maka ibadah itu supaya mudah kita amalkan tuh, minimal kita niatkan ibadah kita tuh menghindari azab Allah. Karena orang yang meninggalkan ibadah pasti diazab Allah. Orang meninggalkan sholat itu pasti diazab Allah. 70 laknat Allah timpakan dia ketika dia sekali saja meninggalkan sholat. Maka niatkan kita ibadah itu bukan untuk mendapatkan pahala, tapi untuk supaya Allah ini tidak mengazab kita. Gitu. Kemudian dari hikmah selanjutnya 122, Imam Athaillah ini berkata rahmatullahi alaih, la tubtalub aywadan. Janganlah engkau mengharapkan pahala atau balasan alal amal atas amal kamu, lastalahu fa'ilun. Padahal amal kamu itu sebenarnya bukanlah kamu yang mengerjakan. Kamu mengamalkan sesuatu itu bukan karena kehebatan kamu, kekuatan kamu. Yakfi minal jazai laka alal amali angkan lahu qabilan. Maka niatkan ibadah itu apabila mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, angkan lahu qabilan. Minimal amal itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Tandanya amal itu diterima Allah Subhanahu wa taala yaitu kita tidak mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala karena meninggalkan perintah Allah. Sedangkan maksud daripada
bahwa amalan yang kita lakukan ini adalah amalan kita, karena kita beramal ini bukan kekuatan kita, bukan kepintaran kita, bukan kekayaan kita, tapi karena hidayah Allah SWT. Karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengamalkan ibadah, mengamalkan agama kita ini, mengamalkan ibadah itu karena hidayah Allah SWT. Dan itu bukan kekuatan kita, itu pilihan Allah SWT. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Engkau hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tegur oleh Allah ketika mendoa menangis paman ini tidak masuk Islam sampai dia wafat, yaitu Abu Talib. Maka Rasul menangis, maka Allah katakan, innaka engkau hai sekali Muhammad la tahdi, tidak bisa memberi hidayah orang mengamalkan agama ini, man ahbabta, yang orang yang kamu cintai sekalipun, paman kamu yang kamu cintai sekalipun, yang melebihi diri kamu, karena paman kamu itu pengganti bapak kamu, pengganti kakek kamu yang mengurus kamu dan menyayangi kamu, lebih daripada menyayangi anak sendiri, itu Abu Talib, kamu tidak bisa memberi hidayah kepada dia. Walakinallah yahdi may yasha. Dan sedangkan Allah lah yang memberi hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Di amalan kita ini bukan karena kekuatan kita, tapi karena hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena kasih Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam awal-awal surat Al-Baqarah katakan zalikal kitabula ghaiba fi hudal lil muttaqin. Ini kitab Al-Qur'an ini tidak ragu padanya, hudal lil muttaqin. Sebagai hidayah, petunjuk bagi orang muttaqin. Agama itu sebagai hidayah, petunjuk. Jadi seorang yang tidak mengharapkan agama akan jauh daripada hidayah. Barat dia mengamalkan agama ketika orang ini tidak mendapat hidayah. Maka bagaimana kita ini, alhamdulillah, bisa mengamalkan agama, tapi bukan kekuatan kita, bukan kesombong kita. Jangan kita merasa diri kita ini, amal kita ini pasti diterima. Orang lain tidak terima. Kamu nggak sesuai dengan fikih, pasti kamu nggak terima. Tapi amal saya ini amal yang diterima. Maka ini ada kesombongan karena yang menerima amal itu Allah. Minimal kita ini mengamalkan agama ini bukan mengharapkan pahala, tapi minimal kita ini tidak mendapat azab Allah Subhanahu wa taala, sehingga amal kita ini enteng, mudah. Demikian, subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.